Baik, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ini adalah data kita di Excel ya. Misalnya ini adalah pengetahuan, kita simbolkan P1 sampai P6. Ya. Kemudian ini adalah respondennya ada 13 orang. Kemudian ini adalah skornya ya. Nah, ini data kita di Excel. Nanti kita akan pindahkan di SPSS. Oke. Itu adalah total skornya yang ditunjukkan di kursor. Kemudian kita lihat lembar kerja yang ada di di SPSS ini ada muncul ada dua ya, data view dan variable view. Kita buat dulu data di kerangkanya di variable view. Kita mulai dari P1, P2 sampai P6 ya. Oke, sebenarnya ini masih kosong ya. Ini sudah kebetulan sudah terisi ini. Kita tulis di situ P1, P2, P3, P6. Oke. Nah, kalau sudah diisi maka secara otomatis di data view akan terisi seperti itu ya, P1 sampai P6. Jadi sudah ada isinya. Nah, ini bisa diisi juga labelnya ya. Kalau pertanyaannya apa di P1 itu, nama pertanyaannya apa, boleh diisi, bisa tidak juga ya, tergantung kebutuhan. Oke, ini juga kita jadikan 0 supaya nanti angka desimalnya tidak membuat mata kita jadi ramai. Nah, kita mulai ya. Nah, kita mengcopy data yang ada di Excel, pindahkan ke SPSS. Oke, kita buka SPSS nya, kita masuk di data view, kita paste di situ. Oke, sudah selesai. Nah, tadi kan ada total P ya, perhatikan. Nah, di sini tidak ada total P ya. Kita akan buat total P nya. Bagaimana caranya? SPSS juga bisa melakukan seperti itu ya, dengan kita masuk di variable view ya, kemudian kita klik di atas itu transform ya, kemudian kita masuk di compute variable. Nah, itu dia, kita klik iya. Nah, ini dia, tuliskan nama variabelnya di target variable, misalnya total P, karena terdiri dari P1, P2, P sampai P6, maka kita tulis saja total P, jadi penjumlahan seluruh P atau variabel P. Oke, kita pindahkan satu persatu. Oke, P1 sudah kita klik tanda tambah, kita menjumlahkan, pindahkan lagi, klik lagi tanda tambah, seterusnya ya, sampai nanti pada P6. Oke, terus iya, kita pindahkan lagi, kemudian kita klik oke ya, kita langsung ke situ di grupnya, langsung di oke saja. Oke. Nah, di outputnya kita tidak butuh ini, kita lihat di nomor kerja kita ya, bukan di output kayak ini. Nah, ini sudah ada total P ya. Ya, kita juga jadikan 0 ya, bisa 2 ya, kalau 2 nanti malah lihat tambahnya ya. Jadi kita lihat buktikan. Nah, kalau seperti ini kan kacau ya, artinya mata agak repot ya, terlalu banyak koma-komanya. Angka di belakang koma menjadi padat ya, kita jadikan 0 saja. Oke. Nah, ini sudah terjumlah sendiri ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mencoba melakukan uji validitas. Bagaimana caranya? Sangat gampang ya. Kita mulai dengan analisis, klik analisis, kemudian cari correlate.
Mana correlate-nya mana? Oh, correlate ada di mana? Kita masuk di bivariate. Mana dia? Ini dia, bivariate correlation. Ya, kita pindahkan semuanya ya, mulai dari P1 sampai totalnya ini. Ya, kita sekaligus saja yang pindahkannya. Ya, kita blok, udah kita pindahkan. Ya, opsinya apa, nggak usah diganggu ini ya. Saya pastikan ini persen, total, kemudian flag. Itu untuk memberikan tanda pada saat kita mau melihat manakah nilai-nilai yang signifikan. Itu fungsinya. Kemudian klik OK. Iya, tunggu. Ya, ini hasilnya sudah keluar ya. Jadi hasilnya nanti ada di ujung sebelah kanan, ada juga di paling bawah. Itu sama ya, karena ini adalah berbentuk matriks ya. P1 sampai P6 bisa dilihat dari atas ke bawah, dari samping juga bisa ya, dari samping kiri ke kanan bisa. Nah, ini sama ya, nilai 781 juga sama ya di P1 nya itu. Cuma kelebihannya kalau di sebelah menyamping kita bisa melihat nilai mana yang dimaksud. Ada persen, ada nilai site-nya, nilai P value nya. Jadi ada dua cara untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah item pertanyaan. Untuk P1 ini kita lihat ya, nilainya adalah 0,781 ya. Jadi di situ tidak ditulis nolnya ya, langsung titik 781, tapi itu maksudnya 0,781. Itu ada tulisannya ya, perhatikan ini. Ada titik bintang 1, titik bintang 2. Kalau titik bintang 1 itu dia signifikan di 0,05. 1% kalau yang 2. Nah, ini rata-rata adalah 2. Jadi di 1% saja sudah signifikan, apalagi yang 5% yang oke. Jadi semua variabel ini kalau kita lihat sudah terbaca, walaupun sebanyak kita tidak membandingkan dengan tabelnya, tapi oke, nanti kita bandingkan tabelnya biar kita bisa lagi lebih memahami ya dari mana perbandingannya tiba-tiba muncul ini berbanding. Ingat ya, kalau percent correlation lebih tinggi hitungnya daripada tabelnya, berarti kita nyatakan signifikan ya. Ini ya, kalau P value nya di bawah 0,05 maka itu adalah signifikan atau valid ya. Mari kita nanti lihat ya, berapa sih nilai daripada yang kita lihat ini adalah tabel percent correlation ya. Ini kita lihat, kita menggunakan tadi 0,05, kemudian ya ini kita tarik dari atas ke bawah garis lurus sampai di mana nanti akan terjadi persinggungan. Pada persinggungan itulah nilainya. Kemudian kita punya sampelnya tadi ada 13 kurang 2 kan 11 ya. Jadi perpotongannya adalah di 0,05 alfanya, kemudian di sampel 11 ya. Jadi nilainya adalah 5529, 0,5529. Oke, ingat ya, 0,5529. Oke. Ya, kita kembali. Nah, kita bandingkan ya, 0,5529 dengan 0,781 besar yang mana? Tentu besar 0,781 ya. Artinya ya ini signifikan ya, artinya ini valid. Pertanyaan pertama valid karena lebih tinggi percent correlation-nya, hitungnya daripada nilai tabelnya.
begitu juga yang di pertanyaan kedua ya, kita lihat itu sampai ke pertanyaan ke 6 ya, ke pertanyaan 6 semuanya itu adalah signifikan. Ini ya, ada yang 0,6, semuanya di atas 0,55 0,5529 di atasnya ya, berarti semuanya ini adalah valid. Artinya pertanyaan ini sebenarnya P1 sampai P6 ini sudah layak untuk digunakan ya, untuk dari sisi validitasnya ya. Kira itu yang penting. Jadi nah biasanya kalau ada yang tidak valid itu kita buang kalau memang jumlah pertanyaan kita banyak. Tapi kalau pertanyaan kita kecil ya terpaksa kita merevisi dan mencoba turun lagi ke lapangan untuk menanyakan ulang atau menguji ulang lagi ya teman-teman. Oke. Ya, kita kembali ke lembaran ini ya. Nah, kita selanjutnya ke uji reliabilitas. Nah, kita ke analisis, kemudian kita ke skala, kemudian kita masuk ke reliability analysis ya. Iya. Nah, reliability analysis isinya ini ya. Kita masukkan satu ya, semua variabel kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Oke. Iya. Ini pastikan ini ya, scale item delete, centang di situ. Kemudian continue. Oke, ini pentingnya. Ini langsung menghapus ya. Tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Kalau kita mau melihat seluruhnya ya. Nah, kemudian pastikan yang terpilih di sini ada pilihan. Kita memilih alpha ya. Ya. Kemudian klik OK. Ya, hasilnya keluar. Nah ini. Rombak alpha ya. Nah itu ada rombak alpha 783 ya, 0,783 ya. Nah biasanya kita bandingkan 0,6 ya, yang paling moderat, tapi amannya sebenarnya orang menggunakan 0,7 ya, itu adalah yang sufisien. Jadi kita bandingkan lagi ya, kalau di atas 0,6 itu ya ada yang pakai itu ya, itu dianggap reliable walaupun masih moderat ya. Tapi kalau mau yang agak puas ya mungkin di atasnya lagi ya, pakai 0,7 supaya betul-betul ini lebih baik ya. Ini ya, ini 0,783 ya, itu berada di nilai mencukupi atau sufficient reliability. Jadi reliabilitas mencukupi. Kalau yang sempurna itu 0,90 ya, saya kira ini tidak perlu sampai di situ ya. Oke, jadi kesimpulannya ini kuesioner ini reliable atau handal ya, atau konsisten. Jadi kuesioner ini cukup bagus karena dia memberikan jawaban yang konsisten ya, dari jawaban-jawaban yang diberikan kepada uji coba kuesioner ya.